Hai teman nongkrong semua. Kali ini ketemu lagi sama aku Eko di On Top Podcast, cuman dengan sedikit format yang berbeda. Bukan sedikit ya. Banyak yang berbeda karena partnerku kali ini si Arudu, penjual bakso borak, dia sedang mengurus beberapa pekerjaannya. Ya kalian tahu sendirilah kalau sepertinya dia menjadi tuan muda sekarang. Jadi waktunya untuk bertemu juga sepertinya agak susah. Cuman harusnya aku akan menemani kalian dengan formatnya seperti ini, tidak akan lama, mungkin hanya satu atau dua episode. Kalau mungkin ternyata memang responnya baik, seterusnya aja lah ya. Siapa itu Arudu? Kita nggak butuh Arudu. Di format yang baru ini aku ingin ngebahas sesuatu yang mungkin sedang apa ya? Sedang viral atau mungkin sedang ramai diperbincangkan dan banyak dibicarakan oleh banyak orang. Aku akan mengulas mungkin berita atau mungkin topik apa yang akan sesuai dengan saat-saat sekarang ini. Semoga aja kalian bisa menikmati dan ya tanpa gak usah basa-basi kelamaan lah ya. Yuk langsung kita masuk aja ke videonya. Nah, ini mungkin akan format yang apa ya? Yang baru, yang udah format dadakan yang udah bisanya aku siapin untuk ngisi kekosongan on top. Kali ini akan ngebahas beberapa hal yang cukup viral I think. Ya, one and only Ardhito Pramono. Ardhito, ini apaan sih kabel? Nah, ini kan lebih enak. Ardhito Pramono tertangkap narkoba karena kepemilikan ganja sebesar 4 gram. Kayaknya kalau aku nggak salah ingat di beberapa bulan atau minggu ini juga cukup apa ya, viral perkara ini, dan beberapa kali juga kalau aku nggak salah di Detik juga ini masuk ke apa pilihan topik dari Detik atau topik utama atau apapun itulah. Kamis 11.45. Oh, ini istrinya, istri Ardhito Pramono, dengan kepemilikan ganja sebesar 4 gram dituntut hukuman kalau nggak salah aku 4 tahun deh. Ya apapun itulah, semoga aku mau bilang apa ya? Semoga tidak dipenjara. Karena kan kalau memang hukumannya pemakai kan harusnya direhabilitasi ya. Cuman memang gila sih di tahun 2022 ini ya. Banyak banget yang ketangkep. Khususnya dari public figure sih. Naval Samudra, Felinco, dan Ardhito Pramono. Dan yang terakhir hari ini Viko Fahrisa. Bener ya hari ini? Ini tanggal berapa sih? Kayaknya oh, diamankan 13 ya. Hari ini baru keluar beritanya. Viko Farisa. Kayaknya nih si Viko baru aja itu deh masuk, kalau aku nggak salah, somasinya Om Deddy ya. Somasi Deddy Corbuzier. Nah, 5 days ago ya. Aduh, Viko 5 hari yang lalu minta disomasi, yang datang bukannya surat somasi tapi BNN berarti. Polisi ya? Yang amanin polisi kan? Polisi atau BNN nih yang amanin? Ya, di narkoba berarti harusnya polisi ya? Atau mungkin kerjasama sama BNN, nggak tahu deh. Menyusul ya, berarti ada stand up comedian juga sebelumnya kan, si siapa? Coki Pardede.
apapun itu aku masih mau kembali ke Ardhito Pramono. Usai terjerat kasus narkoba, status pernikahan Ardhito Pramono terbongkar. Loh, oh iya, ini hadirnya istri ya? Loh, Ardhito ada nikah toh? Sebenarnya itu gimmick. Karena pada dasarnya aku memang udah ngebaca ini dulu, tapi yang menjadi concernku adalah saat apa ya, public figure yang tertangkap using a drug itu malah yang menjadi malah yang menjadi sorotan itu istrinya Ardhito. Emang selama ini dia nikah diam-diam ya? Model. Mungkin karena image-nya selama ini Ardhito masih single, jadi nggak ada yang tahu ya kalau apa ternyata udah menikah. Dan ya, it's sounds good. Istri yang menemani suaminya sedang kena tersandung kasus lah ya. Pasti salfoknya gara-gara ternyata cantik, atau ya ternyata apa, hari patah hati sedunia ya kayaknya. Buset, cakep bener cewek bapak. Cantiknya ya memang, ya she is pretty. Cuman apapun itu, yang menjadi lucu adalah kesalfokan netizen aja. Cuman lebih seru lah, lebih mending kayak gitu ngebahas ternyata ada sesuatu yang bisa sedikit meredam beritanya Ardhito. So apapun itu, I hope Ardhito dan teman-teman mungkin ya aku sih anggap mereka teman, cuman mereka pasti nggak kenal aku. Nggak lah, maksudnya public figure yang mungkin kena sedang menjalanin kasus ya. Semoga dipermudah lah. Kalaupun yang memang tidak pengedar ya semoga bisa beres dan minimal apa ya, rehabilitasi lah. Semoga. Udah mungkin kayak gitu buat case yang Ardhito Pramono. Aku baru mau bahas 1 apa 2 hari ini yang menurutku cukup gila-gilaan. Seminggu mungkin nggak ada ya. Gozali everyday, ya. Yeah. He's a Lord Gozali. Lord Gozali. Menjual 900-an foto selfie di OpenSea. Buat yang belum tahu sebelumnya, OpenSea itu platform ya setauku. Platform untuk menjual NFT. What kind of NFT? Non-fungible token. Ya. Yang sama-sama kita tahu di beberapa sebulan 2 bulan ini NFT ya sebelumnya memang udah terdengar, cuman lebih masif aja ya, khususnya mungkin di sebulan atau 2 bulan ini. Namanya yang dikenal sebagai Gozali Everyday ini pun mendadak menjadi viral dan menjadi perbincangan warganet di platform media sosial. Ya, hal yang lucunya adalah awalnya dia hanya niatnya bikin foto ini nanti ujungnya untuk dibikin video. Awalnya niatnya hanya untuk dibikin video hingga akhirnya dia mungkin iseng ngejual. Dan ternyata saat awal dia jual itu tuh nilai harganya masih dijual dengan harga 46.000. Yes, kalian nggak salah baca, 46.000 awalnya. Oke, let's recount.
46.000 dikaliin berapa? 900-an foto. Kalau ya ini kalau terjual semua itu 41 juta. Kalau terjual semua. Saat awal dia ngerilis. Tapi kini rata-rata penjualannya capai 7,9 juta. Oke. Coba kita hitung 7,9 juta kali 900-an NFT. 7 miliar. Ya, kalian nggak salah baca. It's a huge money. 7 billion. Dan yang menurutku salah satu yang bikin apa ya? Namanya cukup meroket adalah dibelinya Goseli, my bad. Ini aduh keyboardnya udah enak. Siapa namanya? Arnold, Chef Arnold. Menurutku salah satu yang bikin penjualannya berjalan cukup baik adalah kebetulan beberapa public figure let's say Chef Arnold, the fucking Reza Arab, Octavian, respect cap, dan Jeju, ya, mereka membeli NFT dari Bang Goseli. Oh come on, seperti yang kita sama-sama tahu lah. Kalau ternyata Arnold itu sudah Chef Arnold ya, sorry mungkin itu memang sudah lama concern ke NFT. So when he buy it, it's a mean ada pergerakan besar yang dilakukan untuk melakukan promosi, dan bahkan setauku Chef Arnold pun udah memberikan apa ya, tawaran supaya untuk berhati-hati Mas Goseli dalam memilah keuangannya. Ini selalu seperti ini koneksi internetku karena studio kita sebenarnya jauh dari akses internet dan belum pasang LAN. Jadi dimaklumin. Reza Arab bahkan mengcapture dan ngepost di story-nya juga kalau ya owned by you, foto dari Bang Goseli. Dan yang gilanya lagi adalah foto penampakannya itu dijual dengan foto. Jadi gini, dari 900-an foto dari Mas Goseli ini pasti ada dong satu atau dua foto yang gila lah, quote on quote. Goseli everyday penampakan. Ya, pasti ada satu atau dua yang menjadi masterpiece lah. Menurutku ini masterpiece-nya. Kenapa aku bilang ini masterpiece-nya? Dan kembali lagi Indonesia menghubungkan masterpiece itu dengan foto penampakan. Kayaknya cukup banyak juga ya orang yang masih mencintai horor, genre horor. Buat sekarang sampai bahkan kalau nggak salah data itu foto yang pas ada penampakannya itu berhasil dijual sebesar 4 miliar. Ya kalian nggak salah dengar, 4 miliar.
Buat teman-teman yang belum tahu, miliar itu nolnya 9 ya, bukan 6. Kalau 6 itu juta. 1 miliar 1.000 juta. Kamu bayangin kalau 4 miliar terjual 4 miliar. Segila itu sih. Segila itu buat netizen Indo itu untuk melihat dan bukan netizen Indo mungkin ya. Mungkin yang beli juga dari luar negeri juga, maybe. I don't know. Aku belum ngecek OpenSea-nya sih. Cuman ya 4 miliar for a selfie picture, it's a huge number. Even bahkan dia bukan siapa ya, Lando Chris or Robert Downey Jr. or something else, ya. Dia orang biasa, Mas Gozali itulah asalnya. Itu pemuda biasa dari Semarang, proud Semarang. Apanya yang diprotein? Enggak lah, tetap harus proud. Teman Semarang akhirnya ada yang bisa, mungkin ini bukan hanya lokal ya, mendunia, berhasil memperoleh kekayaan dari NFT, kuliah di Udinus, ya, it's mean dekat dengan tempat sini. Kalau mungkin Mas Gozali melihat ini, mampirlah Mas ngopi-ngopi di sini. Aku mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya banyak. Syukur-syukur kalau nggak keberatan dibikin podcast. Nebeng lah. Back to topic, setelah viralnya Mas Gozali ada berita lucu. DJP, buat yang belum tahu, DJP apa, silahkan search saja di Google. Menyampaikan selamat dan yang pasti mencantumkan tautan untuk pendaftaran pajak. Congratulations Gozali, here is a link where you can register your TIN. Bla 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 bla. If you need help, of course, maybe he need help. Kindly ask at @kring_pajak. We wish you the best of luck in the future. Ya. Sebelumnya memang Gozali ini menjadi obrolan karena banyak berita yang simpang siur dan menurutku itu juga harus diluruskan. Gozali Everyday raup belasan miliar. Ya, berita yang beredar adalah raup 15, bukan. Ada yang bilang belasan miliar, it's mean meraup angka belasan miliar ya. Cuman setelah itu diberikan info oleh Chef Arnold bahwa bukan puluhan miliar yang didapat oleh Gozali, tapi ini nih, biar aku bacain aja biar nggak salah. Artis dapat royalti yang mereka tentukan dari 0 sampai 15%. Gozali set 10%, jadi cuma dapat 10% dari volume plus harga jual di awal dasar $3 US. $3 kali 1.000 sama dengan $3.000 plus 10% volume. Kalau aku nggak salah, jadi punten Gozali nggak bikin 13-14 M, kurang lebih ya mungkin 10% dari 13-14 M adalah 1,3-1,4 miliar. Ya, it's a huge money. Then why DJP bergerak dengan sangat teramat cepat untuk mengingatkan membayar pajak. Appreciate tuh DJP karena berarti mereka mengikuti perkembangan. Dan kalau zaman dulu kan dari Dirjen Pajak masih yang mengejar-ngejar secara
manual atau segala macam, tapi enggak, sekarang udah menyampaikannya lebih keren aja menurutku. Hati-hati ya Mas Gozali, jangan lupa untuk pajaknya coba didiskusikan sama AR-nya masing-masing supaya nggak ada masalah, biar tajirnya enak. But terlepas dari itu adalah aku selalu um, melihat ada hal yang lucu dari apa ya, dari case ini. Hal yang lucu dari case ini adalah selalu one and only komentar netizen. Enak ya, foto selfie kayak gitu aja bisa tajir. Gue juga mau foto selfie kayak dia biar bisa tajir. Gini. Ya, yang dia lakukan adalah dia membuat foto selfie. Nggak salah kalian. Cuman buat orang yang berpikiran, mohon maaf, dangkal. Bahkan ada beberapa yang mempertanyakan, masa foto gitu aja bisa kejual sampai miliaran sih? Masa foto kayak Bang Gozali aja bisa terkenal sih? Gini. Kalian nggak tahu konsistensinya kayak apa. It's a fucking 5 years. Every single day he taking a picture. Ya, setiap hari dalam 5 tahun dia take picture dia sendiri. Dan bahkan setauku banyak hujatan dari teman-teman, bukan teman-teman ya, mungkin dia juga nggak kenal, tapi dari netizen yang saat dia upload hal itu dan itu belum famous, banyak hujatan. Tapi ya, dia konsisten. Sekarang kalau kalian bilang, itu cuman apa sih? Cuman foto selfie kok. Come on. Selama ini buat teman-teman yang suka selfie, berapa banyak sih kalian udah pernah selfie? In your big capacity memory. Dengan mungkin teman-teman yang anak-anak hype, atau mungkin yang selebgram atau mungkin influencer atau mungkin public figure yang melakukan hal itu setiap hari. Jadi apa? Foto selfie itu hanya ada di dalam memori handphone kalian, tapi dia melakukan berbeda. He upload foto ke platform yang tepat. Menurutku kuncinya di sini yang harus kalian sadari adalah bukan berarti kamu selfie, kamu jual di OpenSea, tiba-tiba kamu berharap bisa terjual 4 miliar, 5 miliar. Dia fotonya gitu aja, mungkin aku bikin dengan lighting yang keren, wearing mungkin kalau yang biasanya kan kalau di TikTok atau di mana kalau berpakaian agak terbuka kan viewsnya banyak. Coba aku pakai kayak gitu, siapa tahu bisa terjual lebih mahal. No. Konsepnya bukan kayak gitu. Konsepnya adalah konsistensi yang dia bikin dan momentum. Menurutku itu momentum, kata-kata yang tepat. Kalian mungkin akan bisa meniru foto dari Mas Gozali ini setiap harinya kalian akan bisa meniru. Kalian akan bisa ngupload itu, mungkin kalian bela-belain kalau yang itu kan tiap hari, sekarang aku mau bikin yang tiap jam aku foto, ya silahkan. Cuman yang harus kalian tahu adalah dia konsisten saat sebelum banyak orang memulai, dan yang kedua adalah momentumnya tepat. Momentumnya tepat, sekali lagi aku ulangin, momentumnya tepat. Saat NFT benar-benar merangkak naik, he make it. Dia jual foto yang sederhana dengan momen yang tepat, dan of course aku percaya sedikit keberuntungan. Berapa banyak sih, berapa miliar manusia sih, dia mungkin terpilih
berapa ratus juta, berapa miliar orang, dia mungkin terpilih salah satunya. Ya, bukan cuman mengandalkan hoki, tapi konsistensi. Kalau orang yang bilang, yang penting kan hasilnya, bukan. Dalam hal ini kalian bisa ngelihat orang-orang yang selama ini tidak percaya proses akan diiringi dengan hasil, ya, here is it, Mas Gozali. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih beranggapan kalau dengan foto aja bisa kaya, ya nggak apa-apa dicoba. Cuman jangan terlalu berharap ya. Buat yang masih memulai dan mulai gara-gara berita ini NFT jadi mengikuti NFT dan mulai memiliki beberapa macam karya. Oh ya, for your information aja, aku juga belum yang sepandai itu dalam NFT or metaverse atau apapun itu. Cuman NFT ini bukanlah hanya sekedar foto, tapi karya. Let's say kalian perlukis yang bisa dimasukkan ke digitalnya dan kalian bisa memiliki hal itu. Kalian bisa menjual hasil karya kalian. Kalau mungkin teman-teman yang selama ini pelukis atau desain grafis atau mungkin produser lagu segala macam, itu pun semua kalian bisa jual kok di market NFT. Karena pada dasarnya NFT itu bukan cuma sekedar foto atau lukisan atau segala macam, bahkan sampai lagu pun setauku, correct me if I'm wrong, bisa. Jadi tidak ada alasan. Dan mungkin aku tadi hari ini baru aja memper ada obrolan di salah satu grup yang bilang, ya, aku sudah masuk NFT kok, aku sudah jual hasil karyaku. Oh, sounds good. Tapi belum ada yang kejual. Padahal karyaku sudah ada 3. Oke. What's the problem next? Kamu hargain berapa? Aku cuman hargain 1 ETH kok. Oh, come on. 1 ETH sama dengan 1 ETH itu IDR 48 juta. Bener ya? Oke. Harga hari ini 14 Januari 46 juta. Ya silahkan. Kalian event itu mau jual 10, 100 ETH, 1000 ETH, ya silahkan. Kalau memang ada yang mau beli kan ya silahkan. Cuman alangkah lebih baiknya deh segala sesuatunya kayak dimulai dari nol. Mas Gozali pun pada saat awal ngejual dia juga bukan jual 1 juta 2 juta loh. Dia jualnya 46.000. Ya, kalian nggak salah dengar, 46.000. It's mean mungkin kalau dikuruskan ke dolar itu sekitar 3,5 mungkin ya, 3,5 dolar. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan hak setiap orang untuk menjual hasil karyanya. Karena karya itu suatu hal yang tidak dinilai. Mungkin kayak gitu dulu ini aku sudah dragging terlalu kepanjangan juga. Sekali lagi buat Mas Gozali, congratulations, you're famous now. Tapi yang harus hati-hati adalah control your finance. Dan biasanya saat berita udah mulai gila-gilaan seperti ini adalah orang-orang yang tiba-tiba tidak begitu dekat selama ini menjadi dekat. Pergunakan uang itu sebagaimana mestinya. Kan masih muda juga, masih 22 tahun. Dan kayaknya beliau itu kalau nggak salah ilustrator atau animator ya, yang cita-citanya kepingin buka studio sendiri. It's good. Saat dia buka studio sendiri, dia bisa menjual karyanya lagi lain di NFT. Mungkin tidak hanya foto selfie-nya. Dan itu akan bisa menjadi ternak uang yang baik, aku rasa. So, apapun itulah, mohon maaf kalau ada salah-salah karena aku juga bukan pemerhati NFT secara baik. Aku juga bukan
public figure yang bisa meriak segala sesuatunya dengan baik. Ini hanya in my humble opinion. Kalau memang ada yang tersinggung ya aku mohon maaf. Kalau memang ada yang suka ya terima kasih. Kalian bisa share, like, dan jangan lupa subscribe. Kalau mungkin ada cerita-cerita yang ingin didiskusikan bisa masuk ke kolom komentar di YouTube-nya Crown Creative Media atau di Instagram-nya Crown Creative Media supaya kita bisa tahu gimana sih pandangan kalian tentang hal ini. Ya, ini untuk Instagramnya. So, aku undur diri dulu. Terima kasih buat yang udah ngedengerin dan mau ngebuang berapa menit waktu hidup kalian hanya untuk ngeliat video yang gak berguna ini. So, thank you and bye-bye.